Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Teman ngaji, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda atau bercerita, yakni bahwasanya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan, dua pilihan untuk milih salah satu. Apakah memilih untuk hidup di dunia sampai berakhir waktu yang Allah tentukan, atau memilih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu pun memilih untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita itu, Abu Bakar pun menangis. Dan sahabat-sahabat ataupun orang-orang pun terheran-heran dengan Abu Bakar. Kenapa menangis? Ya, Abu Bakar adalah orang yang paling paham terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, paham. Artinya bahwasanya ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Artinya bahwa Rasulullah SAW akan meninggalkan Abu Bakar dan para sahabat-sahabatnya. Dan teman ngaji, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan merupakan tafsir dari surat Ad-Duha ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yakni kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ya, tentu saja bagi orang-orang yang beriman, kehidupan di akhirat akan lebih baik daripada kehidupan di dunia, surga. Dan teman ngaji, suatu ketika Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, yakni menceritakan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud dan para sahabatnya pun menyaksikan Rasulullah SAW berbaring di sebuah tikar, kemudian terlihat nampak bekas tanda-tanda tikar di badannya atau di lambungnya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun meminta izin, wahai Rasulullah, perkenankan atau izinkanlah kami untuk menaruh segala sesuatu di tikar ini agar lebih enak rebahan atau berbaringnya Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menjawab, sesungguhnya aku terhadap dunia ini tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan. Aku ibarat orang yang berkendaraan ataupun perjalanan, kemudian berhenti sejenak untuk berteduh di bawah sebatang pohon, atau bahasa kita hanya sekedar mampir, kalau Jawanya mampir ngombe, atau sekedar mampir ngeyup saja. Nah, itulah yang dirasakan ataupun yang dimani oleh Rasulullah SAW terhadap dunia ini, sikapnya seperti itu. Begitu juga kita, hendaklah bagaimana di dunia ini hanya sekedar mampir, mempersiapkan bekal untuk akhirat, yakni hiduplah untuk berprestasi, meninggalkan prasasti, dan memberikan inspirasi. Apa itu hidup berprestasi? Hendaklah kita memiliki amal-amal yang prestasi. Bisa mendirikan pondok pesantren, bisa mendirikan rumah Quran, rumah tahfidz, atau menjadikan sedekah, donasi untuk jihad di jalan Allah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok, rumah Quran, dan yang lain sebagainya. Atau memiliki amalan yang luar biasa, setiap malam bisa bangun malam, atau puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Dan hendaklah meninggalkan prasasti, ya, memiliki prasasti sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan, diantaranya adalah Masjid Nabawi yang sampai sekarang, sampai akhir nanti akan terus digunakan dan dimanfaatkan. Begitu juga Nabi Ibrahim yang meninggalkan bangunan tinggi, yakni Ka'bah, yang akan digunakan untuk beribadah, termasuk haji, umrah, seluruh manusia dari zaman dahulu sampai zaman akhir nanti. Itu adalah prestasinya, prasastinya. Adalah kita juga berusaha dan menginspirasi, ya, memunculkan ide-ide bagi orang-orang setelahnya. Tentu saja anak keturunan kita akan mengikutinya. Begitu seterusnya. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka setelah itu Allah pun berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fataranda, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ya, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti, teman-teman sekalian, bahwa Allah akan berikan karunia-Nya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, sehingga hatinya menjadi puas, yakni Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga. Surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat di dunia, belum pernah terdengar ceritanya di dunia, dan belum pernah terbesit di bayangan-bayangan kita ataupun di hati kita tentang indahnya dunia. Dan Nabi Muhammad SAW akan merasa puas serta ridho dengan segala kenikmatannya. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan derajat yang paling tinggi, derajat yang tidak dimiliki oleh orang-orang, termasuk para nabi, termasuk juga ulul azmi yang kita ketahui sudah populer, sudah kita dengarkan dan kita baca hadisnya, bahwasanya suatu ketika nanti di akhirat orang-orang di dalam keadaan pelik, ya, di dalam keadaan kesusahan, mencekam dan mengerikan, orang-orang berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Maka Nabi Adam pun tidak sanggup, tidak bisa, padahal adalah kakek moyangnya kita semua. Kemudian meminta kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebelumnya juga kepada Nabi Nuh. Maka semuanya juga tidak bisa untuk memberikan syafaat. Dan terakhir orang-orang berbondong-bondong untuk mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaatnya. Maka Rasulullah SAW pun bangkit dari duduknya dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang tentu saja syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya dan meninggalkan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW sehingga bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, juga berjumpa, berkumpul dengan orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.